seperti saya melihat misalnya siapa sekarang yang baru Menteri Keuangan ya. Purbaya. Iya, kita melihat dari luar, bagus juga ya seperti itu ya. Jadi tidak dia berdasarkan pengalaman beliau dia memimpin di Menteri Keuangan ini kok bagus gitu aja. Jadi ya seperti itu yang harus dilakukan. Jangan membuat susah pimpinan lah seperti itu. Oke. Kamu ditanya sama tim reformasi Polri, Mbak Zila, apa yang harus Mbak Zila inginkan ketika berurusan dengan polisi dalam kasus apa dan harapannya apa? Ya pasti itu balik lagi ke fungsi utama tadi yang Pak Guru sampaikan gitu ya, melindungi dan melayani gitu. Karena sekarang polisi sekarang nggak tahu ya, mungkin masyarakat tuh menilainya polisi itu jadi kita tuh bermusuhan gitu sama polisi. Kalau saya tuh pengennya Pak, begitu kita datang ke kantor polisi, kita tidak ada perasaan takut. Ya. Kan katanya kalau melaporkan hilang mobil satu, begitu lapor polisi bisa hilang mobil dua katanya kan. Nah kita pengen begitu kita lapor, diterima dengan baik, kemudian diproses dan cepat selesai. Itu yang banyak berharap. Karena ada orang yang udah melapor sekali, suruh balik lagi 2 kali, balik lagi 4 kali, dia punya ada orang yang berhutang 9 juta, begitu bolak-balik habisnya 100 juta, malah lebih gitu kan. Ratusan kayaknya. Ratusan kali selama bolak-balik. Ya saya kurang 100 juta lebih itu sih. Ya kurang lebih bisa. 100 juta. Kan lagi, tapi yang kedua ini dihentikan dengan alasan bukan tindak pidana dalam jangka waktu beda 1 hari setelah saya viral video yang pertama. Gitu. Oke. Intinya ribet banget deh gitu ya. Banget gitu. Udah habis keluar berapa Anda? Keluar uang berapa tuh? Hampir 4 tahun berarti ya? Iya. Untuk kasus yang menurut saya ini ecek-ecek sebenarnya. Betul. Habis berapa itu? Bolak-balik berapa kali ke kantor polisi? Uang habis berapa? Sering sih kalau bolak-balik ongkos-ongkos berapa kayak kira-kira gitu. Ada 10 kali, 20 kali lebih pasti? Ratusan kayaknya. Ratusan kali selama bolak-balik ke kantor polisi? Iya, saya juga ada bagannya, tadi sudah saya serahkan. Ratusan kali? Iya. Untuk kasus yang penipuan 8 juta jadi 16 juta rupiah saja itu? Iya, karena saya butuhnya bukan... Terus uang habis berapa? Iya banyak juga, ongkos-ongkos itu kan gak kerasa ya. Iya, yang tadi uang operasional, ongkos, kalau dikumpulkan berapa? Ya, saya kurang 100 juta lebih? Itu sih. Ya kurang lebih bisa. Orang ngurusin dia, jadi ya udah biarin aja. Biarin aja lah gitu. Nah, sebenarnya kalau masyarakat mah tuntutannya nggak terlampau banyak Pak. Pokoknya ada kemalingan, polisi datang, tidak ada biaya, selesai dan cepat ditangani. Dan pernah beberapa kali juga dengar cerita dari teman-teman, mereka punya kasus, mereka malah dimintain sama oknum polisi itu untuk minta uang operasional Pak, gitu. Kami juga, loh kok jadi malah polisi minta operasional untuk melakukan tugasnya polisi. Emang uang operasionalnya nggak cukup apa kemana Mas? Sampai minta sama warga, sama masyarakat Pak. Iya, pasti nanti orang tanya, bener gak itu? Ada tanda terimanya nggak kan gitu? Kan nggak mungkin kan? Ada di invoice-nya nggak ya? Jadi menurut saya, sekali lagi sistem dirubah, ya kan? Jadi menerima laporan masyarakat itu seharusnya adalah perwira ke atas. Tidak bisa seorang brigadir itu menerima laporan. Karena itu sama dengan seorang dokter menerima pasien. Dialog, aktif. Dan pada saat menggali itu, ya menurut saya itu bukan hal yang mudah. Tidak bisa memotong pembicaraan orang yang sedang melapor. Tunggu, nggak boleh. Harus mampu mendengarkan, menyerap dulu, baru nanti ditanya. Seperti itu. Nah berarti ini harus diperbaiki. Perwira harus punya sertifikat untuk menerima laporan masyarakat tadi. Itu harus disiapkan. Nah kemudian ke depan nanti dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi, apakah setiap laporan polisi itu harus dibuat di kantor polisi? Kalau dibuat di kantor polisi, mungkin kurang lebih hanya 5.000 atau 5.000, nggak sampai 6.000 titik laporan polisi, titik penerima laporan polisi. Tapi setiap perwira dimanapun dia berada harus dapat menerima laporan polisi online. Online. Berarti kalau itu sudah online dan setiap perwira, perhitungan saya ada 60 sampai 70.000 titik laporan polisi. Dan itu nanti masuk semuanya ke sistem, ditangani, dimanapun dia berada. Gitu loh. Jadi harus diperbaiki seperti itu. Kemudian yang dulu juga belum tentu jelek. Dulu ada namanya Perwira Samapta.
setiap lulusan perwira, sekolah perwira, apakah itu sekolah inspektur polisi atau akabri, akademi kepolisian, harus menjadi pamapta. Pamapta tuh panglima perang Kamtibmas di daerah, di Polres itu harus ada pamapta. Di samping menerima laporan polisi, datang ke TKP. Quick respon time-nya dia mendatangi TKP itu ujian bagi pamapta. Itu. Dan ini harus punya sertifikat sebagai pamapta waktu lulus pendidikan. Nah, ini perlu ada pembenahan-pembenahan nanti di lembaga pendidikan perwira seperti itu. Sehingga ke depan lagi nanti seluruh tugas-tugas polisi di tingkat Polres ya terutama ya, seluruh Indonesia adalah sama, tidak beda-beda. Jangan diberikan sama cukup brigadir saja, jangan. Ini perwira. Nah, brigadir itu membantu perwira. Sehingga ke depan setiap brigadir pasti akan punya idola. Wah, saya dulu idola saya perwira ini namanya ini. Orangnya pinter dan sebagainya, komunikatif dan sebagainya. Nah, ini harus diciptakan harmonisasi dalam tugas-tugas polisi di bidang pelayanan masyarakat seperti itu. Atau sekarang misalnya gini, misalnya Mbak Wajila kehilangan mobil bangun pagi-pagi, harus berbuat apa? Lapor polisi. Lapor polisi, cari BPKB dulu dan sebagainya. Ya kan? Nah, seharusnya kan ini ada kontak center yang dibangun. Jadi begitu kehilangan mobil, kan cukup sampaikan informasi dulu ke kontak center. Dan itu disebar ke seluruh Babin Kamtibmas seluruh Indonesia. Tinggal dicari. Kenapa kita nggak bisa begitu, Pak? Kayak gitu. Sekarang kita kalau kehilangan mobil mendingan ke media atau ke netizen. Jadi, Mas, hashtag no viral no justice. Jadi sekarang harus viral dulu baru kita dapat keadilan, Pak. Harus baru diurus. Ya, jadi gini, ada pergantian kepemimpinan, terus berganti model. Dulu 2013, Pak Timur Polri, saya waktu itu Kabaharkam ya. Kita studi banding ke Amerika dengan 911. Kita kerjasama dengan Telkom. Jadi polisi nggak usah memikir hardware, software-nya. Semua ditangani Telkom, karena Telkom itu ada sampai kabupaten. Nah itu nanti polisi tinggal menerima laporan tadi. Benar. Operatornya adalah Telkom, jangan polisi. Gitu loh. Nah, polisi tinggal dapat informasi, melaksanakan tugas seperti itu. Nah, kemudian kalau ada laporan hilang, cukup pakai WA, ada data. Kenapa nggak dijalanin itu, Pak? Iya, Atau bagus loh, Pak. Ini harus dikembangkan, yang ahlinya kan Telkom, bukan polisi. Tapi kan sekarang kita juga udah canggih, Pak. Maksudnya dengan teknologi yang ada, dengan orang-orang yang maksudnya ya mumpuni gitu, kenapa teknologi itu nggak diciptakan? Harusnya seperti itu. Dulu 2013 sudah dibuat kerjasama, tapi begitu Pak Timur pensiun, ganti Kapolri dirubah lagi. Nah, itu yang kurang baik kadang-kadang di polisi seperti itu. Ganti pimpinan, ganti selera. Ya kan? Kebijakan-kebijakan Kapolri kita lihat dulu. Pak Anton Rekonfu, Pak Sanusi dulu Kapolri Ojo Dume. Pak Banurusman kemitraan, ya kan? 3S senyum sapa salam. Pak Kunarto tekadku pengabdian terbaik. Ya, Pak Devyo URC, unit reaksi cepat. Semua ingin berikan pelayanan terbaik pada polisi. Tapi begitu dibikin seperti pakai bahasa Inggris, ya kan? Orang sekarang bingung apa nih? Pak Listio apa, Pak? Presisi. Bukan robot. Saya belum tahu presisi ini apa kan? Kalau menjabarkan kan Presisi itu tepat. Ya, tapi artinya presisansi, 3 presisi ini menjabarkan susah nih. Ya kan? Jadi mungkin kebijakan itu sifatnya misalnya gini. Seperti Pak Riamisat dulu kan ada back to barak. Back to basic. Itu saja. Jadi nggak usah mulu-mulu seperti itu. Anggota nanti bingung melaksanakan ini belum, nggak terpegang semua seperti itu. Nah, mudah-mudahan itu catatan penting nih. Ya, kebijakan-kebijakan Kapolri ke depan yang mudah dicerna. Nggak mungkin lah satu Kapolri akan bisa merubah Polri secara utuh dalam waktu singkat. Pada saat ayam berkokok, polisi udah berubah kan nggak mungkin. Berarti sebenarnya bukan karena sistem yang nggak bisa, tapi karena memang perbedaan dari kepentingan dari pimpinannya aja kan, keinginan dari pimpinannya aja kan gitu ya Pak ya? Ya, nggak usah merasa ingin menonjol, nggak usah. Kan ada waktunya. Kapolri itu nanti kan pasti dikenang, oh Pak ini dulu kebijakan ini. Seperti Pak Anton kan Rekonfu, Pak Sanusi, kita semua tinggal mengenang aja kebijakan-kebijakan itu. Karena sekarang yang dikenang masyarakat, hanya ada 3 polisi yang baik kan ya Pak. 1 Hugeng yang jujur ya. 2 polisi tidur, 3 patung polisi. Dan kita pengen setelah reformasi ini dibentuk, ada reformasi, kemudian siapapun Kapolrinya mengikuti arahan-arahan tim reformasi, tidak ada lagi kesimpulan dari 3 polisi jujur itu Pak. Iya, seperti gini, masalah-masalah yang ada dalam kehidupan masyarakat ya. Contoh saja nih, waktu kita masih kecil,
kalau melewati rumah sakit itu dilarang membunyikan klakson. Iya. Ya. Sekarang nggak ada larangan, ya kan? Sirine bunyi di mana? Mau jam 6 malam, mau jam 9 malam. Kalau itu rombongan pejabat mau makan, pulang makan dari restoran, pakai sirine. Nggak ada yang mengatur kehidupan itu. Harusnya polisi tampil di depan. Karena polisinya di depan, Pak. Nah, iya, tampil di depan, tapi tidak membunyikan sirine kan gitu ya. Ya. Tampil di depan membuat peraturan. Terus buku dulu, buku bacaan anak-anak, bacaan komik dulu ya. Komik. Itu di belakangnya saya baca itu. Ada capnya telah disetujui oleh Binmas Polri. Ya kan? Nah, ini mungkin harus diperbaiki kembali. Jadi bagaimana polisi bisa hadir di tengah masyarakat sebagai, sekali saya tekankan, insan tribrata dan catur prasya. Ini nilainya tinggi nih, ya kan? Pelajaran semua udah dapat, ilmunya udah dapat, kepemimpinan dapat. Apa susahnya melaksanakan tugas ini? Yang melekat di otak saya sampai sekarang ini, itu waktu saya pertama kali dinas dipimpin oleh seorang letnan 2, komandan peleton saya letnan 2 juga, seorang pelopor Brimob kumisnya tebal. Anda berempat baru lulus dari Akabri. Pesan saya satu, pada saat Anda ketemu masyarakat, berikan hormat sama masyarakat. Kita hormat duluan. Apa itu abang beca, apa itu katakanlah pengemudi mikrolet waktu itu kita berikan penghormatan. Tugas polisi itu. Mantap ya. Abdi utama dari Rastra Sewak Utama. Abdi utama dari nusa dan bangsa. Abdi utama. Tapi kita mengabdi itu bukan berarti kita di bawah. Justru semakin mereka mengabdi pada masyarakat, iya, Pak, respect kan? semakin masyarakat Iya. respect loh. Itu. Kita kalau ada polisi yang bagus, Pak, Iya, di yang masyarakat, baik. di jalan, itu kita bangga banget, Pak. Dan kita jadi tenang perasaan tenang gitu gitu. ya. Loh, saya cerita bukan saya ini ria, bukan ini untuk mungkin junior saya lah. Gitu loh. Saya letnan 2, malam-malam ada 3 wanita naik satu mobil di Bundaran Senayan, dulu masih ada lapangan tembak situ. Tahu-tahu diberhentikan. Saya pakai mobil VW 1303 sedan. Pak, tolong Pak. Loh kenapa? Kita berhenti, mesin kita tiba-tiba mati. Nah, kita kan tahu mesin sedikit cek, ternyata ada yang patah. Skrupnya itu. Akhirnya pulang kemana? Kami tinggal di Halim, belum ada jalan tol. Kita tarik sampai Halim. Sampai rumahnya. Begitu sampai rumahnya, bapaknya seorang sersan mayor Angkatan Udara. Langsung saya hormat, saya perwira. Malam Pak. Nah, kan perwira sersan mayor kaget kan? Oh siapa? Ini tadi putri-putri Bapak mau di jalan di sana, di Senayan, kami tarik sampai sini. Wah terima kasih Pak. Itu jam 2 pagi. Terus waktu itu mau dikasih duit 40.000. Gaji saya waktu itu 38.300 rupiah. Lebih gede dari gajinya Bisa Bapak. 1 bulan gaji tuh, Iya, Pak. lebih gede makan. Saya bilang masih ideal waktu itu ya, kita masih baru lulus. Terima kasih karena kita ingat pesan sama komandan kita. Makanya komandan itu benar memberi warna. Terima kasih Pak, kita sudah cukup diberikan negara. 38.300 rupiah itu makan 2 minggu sudah habis. Tinggal beras sama tinggal nambah lauk saja kan. Tapi memang dulu kita masuk polisi tugasnya bukan mencari pekerjaan, mengabdi, profesi di situ. Jadi kalau memang pengen hidup enak ya jangan jadi polisi, jadi pengusaha. Iya. Pak, itu waktu jadi perwira itu Bapak masih bujangan atau udah nikah, Pak? Jangan masih. Enggak dikasih, bahkan 3 perempuan anaknya. Siapa? Kan anaknya 3 tadi. Enggak, itu kan semuanya habis rekaman, penyanyi kebetulan. Lex Trio, saya masih ingat tuh. Nah, bapaknya Auri. Terus akhirnya, "Loh, Pak minum dulu." Minum, kita ngobrol di situ. Nah, pulang diberikan kaset itu banyak tuh. Kaset rekaman anaknya ini Pak. Wah, dulu belum ada gratifikasi. Ya udah masih tolak kan gak enak nih. Ya udah kita terima. Tapi waktu dikasih uang tuh rasanya, wah jangan dibayar sama bapak itu. Apalagi sersan mayor gitu kan. Wah jangan Pak, ini kita udah cukup Pak digaji negara. Padahal tidak cukup duitnya. Luar biasa ya. Pak, terakhir nih Pak. Kalau Kapolri diganti, Ya. Kapolri ini harus sesuai dengan karakter dengan presiden, atau dia punya hal lain yang kan harus seiring sejalan, seia sekata. Yang seperti apa Pak yang cocok dalam situasi kita sekarang? Mengeliminasi semua public complaint yang ada selama ini.
kembalikan polisi yang lebih profesional lagi. Jadi misalnya penegakan hukum dasarnya KUHAP ya, kembali KUHAP. Ya, jangan sampai ini menjadi komplain-komplain masyarakat. Ini hanya dipelajari sedikit, dianalisa lah. Kita yang masih yang sudah purnawirawan, kalau diajak bicara masih bisa juga diskusi seperti itu. Jadi katakanlah back to azimuth dulu, lihat ke belakang dari mana kita dulu start, baru nanti jalan kembali. Ini harus diluruskan kembali supaya ya jangan sampai presiden pusing lagi ganti Kapolri, persoalan tidak selesai. Nanti ganti Kapolri lagi, hanya ributnya masalah urusan Polri ini. Sampai beliau selesai 2029, urusan polisi nggak selesai. Jangan. Sebenarnya masyarakat cuma berharap kapan ya kita ada perubahan. Ya, saya rasa banyak perwira yang udah siap jadi Kapolri. Kita tunggu ada Kapolri-Kapolri yang memang apa ya, menjawab ya kebutuhan atau keinginan dari masyarakat. Jangan gini, wah maunya presiden, nggak usah. Ya kan, laksana tugas dengan baik ya. Seperti saya melihat misalnya siapa sekarang yang baru, Menteri Keuangan ya. Purbaya. Iya, kita melihat dari luar, kok bagus juga ya seperti itu ya. Jadi tidak diam, dia berdasarkan pengalaman beliau, dia memimpin di Menteri Keuangan ini kok bagus gitu aja. Jadi ya seperti itu yang harus dilakukan. Jangan membuat susah pimpinan lah seperti itu. Oke. Baik, Pak Ugroh, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Selalu mencerahkan kalau beliau bicara ya. Memberikan warna dan mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat tim reformasi Polri yang nanti akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jangan-jangan beliau ada namanya juga kalau diumumin. Tiba-tiba gitu ya. Pak Ugroh, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, sama-sama. Pak. Tutup Dil. Oke, dan itu dia tadi podcast Bikin Terang. Terima kasih Pak Guru udah ada sama kita dan sampai jumpa lagi kapan-kapan.